Saudaraku terkasih, itulah kerinduan setiap anak Tuhan, orang percaya yang sudah diselamatkan untuk selalu menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Saudaraku terkasih, saya mau tanya seberapa banyak di antara saudara yang hari ini hadir, latar belakang mungkin tadinya bukan Kristen. Tolong angkat tangan. Sama dengan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, luar biasa, lebih dari 25 orang. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak yang angkat tangan di belakangnya, luar biasa. Ya, kalau kita sudah mengenal Yesus, luar biasa. Berapa banyak di antara saudara begitu brojol lahir keturunan udah Kristen? Tolong angkat tangan. Iya, satu gedung gereja. Banyak juga ya saudara ya. Wow. Nah saudaraku terkasih, siapa yang bangga dengan Tuhan Yesus? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ada orang bilang begini sama saya. Kenapa sih Lydia kamu mau jadi Kristen? Kenapa sih kamu mau pelayanan kemana-mana gitu loh saudara ya. Terutama yang ditanya intinya kenapa kamu mau jadi Kristen ya. Nah saya bersyukur ditanya seperti itu. Banyak teman-teman saya saudara begitu ditanya kenapa mau jadi Kristen bingung jawabnya. Ya, karena ada yang Kristen karena kawin. Ada jadi Kristen karena satu dan lain hal ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan begitu dia tanya tentang kenapa saya mau jadi Kristen. Saudara, saya selalu katakan, dulu saya cari Tuhan setengah mati dari jam 5 subuh, bangun sembahyang sehari lebih dari 5 kali. Dulu saya cari Tuhan supaya Tuhan mau hapus dosa saya. Berbeda setelah saya terima Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya cari orang berdosa. Amin. Itu perbedaannya, amin. Apalagi banyak anak muda di sini sore ini. Beda dengan pagi tadi dan siang hari, saudaraku terkasih. Nah saudara, berapa banyak yang belum rumah tangga? Masih ABG, angkatan babe gue, coba angkat tangan. Ya, banyak juga nih anak muda ya. Saudara, saya sewaktu seumur-umur Anda saudara, waktu masih muda, saya kalau mau cari pacar, yang saya pikirkan imannya apa dulu, agamanya apa dulu, ya. Sekalipun saya artis penyanyi di era itu tahun 80-an, tahun 90-an, saya duet dengan adik saya Imaniar. Imaniar kan kalau tampil kayak Michael Jackson, ya, itu adik saya. Jadi saudaraku terkasih, di era duet itu saudara, banyak yang mau jadi artis. Jadi artis itu enak. Kemana-mana ada manajer, kita punya security sendiri, ya, honornya mahal. Kalau dikontrak kita mau terbang ke luar negeri atau luar kota, pesawat yang kita minta apa ditulis semua, dijemput, hotelnya harus bintang 5, gak boleh bintang 7 saudara. Jadi waktu ditanya itu saudaraku terkasih, sebelum show sudah lunas. Coba sekali-sekali saudara iseng-iseng telepon Afgan, ya, iseng-iseng saudara telepon manajemennya Syahrini. Saya sudah alami semua itu, ya. Tapi saya bersyukur di saat kita terkenal, justru ambil keputusan. Di saat saya kenal Yesus, di saat kita terkenal, Tuhan tangkap jiwa saya untuk diselamatkan. Di situ saya ambil keputusan, mau melayani Tuhan. Kapan lagi, saudara? Karena saya punya beberapa teman artis, ya, senior di atas saya. Begitu saya sudah jadi Kristen, saya melayani Tuhan. Karena mereka dari keturunan Kristen, bahkan ada yang orang tuanya pendeta, ada orang tuanya majelis gereja. Saudaraku terkasih, artis ini bilang sama saya, ya, pemusik ini bilang sama saya, Lid, kapan-kapan ajak aku dong. Kapan-kapan ajak abang dong. Kapan-kapan ajak mbak dong pelayanan. Saya malu karena saya dari keluarga Kristen. Kok Lydia yang bukan Kristen mau melayani Tuhan? Begitu saya telepon, saudara, susahnya minta ampun. Karena apa? Ternyata saudara, dia hanya karena malu sama saya. Tapi suatu saat ada yang telepon sama saya. Orang ini saya kenal. Karena dia waktu itu minta diajak pelayanan sama saya. Begitu telepon saudara, nggak jelas. Iya OA, iya OA. Waktu saya angkat telepon, iya OA maksudnya apa sih? Nggak lama istrinya telepon, Lydia doa. Ini abangmu udah stroke. Begitu saya ke rumahnya, saya berdoa ke rumahnya. Bilang haleluya dulu, ayuya, ayuya. Udah nggak jelas saudara. Tapi di situ waktu dia sehat, saya ajak untuk sama-sama melayani Tuhan. Karena dia yang minta untuk pelayanan. Tapi susahnya setengah mati. Tapi di saat sudah tidak sehat, saudara, dia butuh Tuhan. Saudaraku terkasih, mari di saat kita muda, di saat kita sehat, kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku terkasih. Amin. Amin, haleluya. Nah saudaraku terkasih, saya ingat
Di saat saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya tidak mudah untuk begitu saja jadi Kristen. Begitu saja jadi Kristen tidak mudah. Tetapi di saat saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya mau ambil keputusan. Sekalipun diusir sama orang tua 3 tahun, tidak diakui anak. Bahkan begitu saya dibaptis, bahkan akhirnya saya dapat jodoh seiman. Saya menikah, masuk berita, mirip seperti Asmiranda sama Jonas. Masuk tabloid, Lydia Nur Said menikah, pemberkatan di gereja. Lah apa salahnya pemberkatan di gereja? Sebelumnya sudah jadi Kristen. Tapi orang tua ngamuk, saya ditangkap dan saya akhirnya mengalami aniaya. Saya nggak usah sebutkan aniayanya apa. Yang jelas di depan saya ada golok. Bapak saya bilang, kembali ke iman semula atau mati. Saya jawab, sekalipun mati, tidak akan tinggalkan Isa Al-Masih sebagai Juru Selamat. Dan terbukti saudaraku terkasih, apa yang saya saat itu tidak takutkan, terutama nyawa saya, Tuhan pelihara. Yang terbukti, bapak saya yang mau bacok saya, bertobat, dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah saudara, ada harga yang harus dibayar. Saya ingat waktu saya digebukin, waktu itu lagi ngetop-ngetopnya lagu ini nih. Ya Tuhan ku percaya. Saya ingat itu ciptaan evangelis Dora Kansil. Ya, saya baru-baru jadi Kristen itu. Saudara, lagunya itu. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Itulah saudara, saya nggak heran bapak saya begitu keras. Karena itu saudara, dia katakan orang murtad harus ada hukumannya. Maka saudaraku terkasih, saya ingat waktu bapak saya ngomong begitu, dia pegang sebilah samurai yang seperti golok panjang, goloknya orang Jepang. Bapak saya hitung sampai 3, dia mau dengar saya menyangkal Yesus. Sambil saya berlutut, saya disuruh ucapkan. Tapi waktu itu saya berdoa, karena doa kepepet mau dibaca. Saya berdoa sama Tuhan, saya betul-betul berdoa, singkat pendek. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, kalau mati, rumah saya di sorga. Engkau berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau hidup, beri saya kesempatan ketemu suami saya. Lah baru pemberkatan seminggu, mau dibacok. Boro-boro honeymoon, saudara. Ya, tapi saat itu saya cuma berlutut, Tuhan, kalau hidup, beri kesempatan ketemu suami saya. Dan saya hidup untuk Engkau. Dan Tuhan pakai, saudara. Dan saya bersaksi keliling dunia. Saya bersaksi keliling Indonesia. Saya bersaksi ke pedalaman-pedalaman. Dan kesaksian ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa saudara? Yang terjadi, keluarga saya boleh mengenal Yesus Kristus. Ini kesaksiannya. Ya, multimedia boleh lihat kan? Lanjut. Next. Saya pakai baju itu waktu kecil. Ini saudara kalau tahu Surabaya, tentu masih ingat THR, Taman Hiburan Rakyat. Kita show di sana ini. Ya. Satu grup sama Sri Mulat, saya digendongin Asmuni, Tarsan ya. Juju waktu itu, saya masih kecil-kecil segini. Ini model baju yang lagi top, model masuk angin. Ya, next. Kita berenam bersaudara, next. 6-6-nya main band, dari kecil sampai sekarang. Next. Ini setelah dewasa, tapi saya belum jadi Kristen. Next. Ini saya dengan Imaniar di album Ironi. Terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami. Ya, terus ada lagu juga sebelum Christian nyanyikan, kita nyanyikan. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Itu terkenalnya juga oleh kita. Terus asmaraku, asmaramu membara sempurna. Nah ini lagi meledak juga yang satu ini, Prahara Cinta. Aku malu, ya. Next. Ini saya dengan suami saya dari Tasikmalaya, keturunan Cina dinasti Ming. Udah gak keluar lagi saudara. Ya, namanya Yongki Ramlan, seorang musisi, pemain musik jazz. Next. Saya sudah menikah 27 tahun, ya. Nah, ini bapak saya yang saya tadi ceritakan, mau bacok saya, akhirnya mau terima Yesus Kristus. Next. Ini ayah saya dibaptis. Harusnya 5 hari ke depan ke Tanah Suci bersama ibu saya, tapi dia ambil keputusan mau dicerai ibu saya, dia tetap nekat minta dibaptis. Next. Ini bapak saya, Muhammad Said Bawazir, ya. Sukacita luar biasa. Waktu habis dibaptis mau dibikinin pas foto. Lah ini wajahnya sukacita senyum terus.
Waktu mau bacok saya boro-boro ketawa. Ya saudara, beda wajahnya. Next, ayah saya orang Madura. Nah ini saudara, keluarga saya, anak-anak saya, next. Saya punya anak 3, perempuan semuanya, 3-3-nya. Next. Ini saya dengan, oh itu Yongki. Tadi waktu menikah rambutnya masih gondrong. Saya bilang itu masih model-model Chow Yun Fat. Ya, Tom Mingse. Sekarang modelnya beda lagi. Next. Ini abang saya anaknya lebih dulu dibaptis karena kami injili. Anaknya terima Yesus. Next. Iva dibaptis, next. Ini keluarga saya, saudara lihat bagaimana Allah bekerja. Ibu saya punya titel haji 3 kali. Adik saya Imaniar, ini saya. Ini teman duet saya, adik saya yang duet dengan saya. Sekarang sudah pakai hijab, next. Gereja Minang di Jakarta, ini ibu saya orang Padang. Jadi ada suku Minang yang sudah Kristen, next. Sudah 1.500 suku Minang kurang lebih yang sudah jadi Kristen, next. Saya perkenalkan gereja Minang dan ibu saya 2 tahun kemudian, yaitu tepatnya 2012, ibu saya dibaptis, terima Yesus Kristus. Next. Ini ibu saya, waktu dibaptis, umur 75 tahun, tidak ada mustahil bagi Allah. Dia terima Yesus. Next. Ini abang saya, istri Kristen, jadi mu'alaf karena mau kawin sama abang saya. Sekarang abang saya jadi Kristen, istrinya bingung-bingung. Ya, next. Ini abang saya dibaptis, pemain trompet. Next. Ini keluarga besar saya, sebagian ada yang Kristen tapi tidak ikut berfoto. Itu ibu saya yang tadi pendek rambutnya saya suruh panjangin, terus saya cat rambutnya. Biar kelihatan lebih mudah ya. Next. Dalam Tuhan luar biasa, saya melayani Tuhan kemana-mana saudara. Tanpa berpikir ke depan, ada apa di sana. Saya selalu bilang sama pendeta di pedalaman, kumpulkan beberapa gereja saya datang gak usah pikirin apa-apa. Yang penting saya mau jadi berkat karena gereja di Kalimantan Barat, khususnya daerah Kayu Bulan, itu sudah hampir 50% anak-anaknya diadopsi dan mereka disekolahkan bukan Kristen. Pulang pinter bahasa Arab semua. Jadi saya punya misi ke sana, bersaksi, ibu-ibu dikumpulkan, orang tua dikumpulkan, dan kita bersaksi di sana. Next. Saya kalau datang begini saudara, ini gereja-gereja yang tanpa AC tapi pakai AC. AC-nya tuh angin cepoi-cepoi saudara. Nggak pakai jendela. Next. Ini saya pelayanan kalau di pedalaman hampir sebulan 2 kali saya pergi ke pedalaman. Next. Saya pergi sendiri. Next. Kadang-kala sama suami tapi lebih banyak sendiri. Next. Ini tempat saya tinggal. Saya sewa mobil sendiri, saya setir sendiri. Yang penting di sebelah ada guide. Guide-nya seorang ibu. Ya. Kalau saya keliling ini satu guide yang setia namanya Cik Giok. Waktu Cik Giok ketiduran saya pulang KKR. Saya dihadang lagi setir. Dihadang sama anak muda mabok. Sebelah kanan batu, sebelah kiri minuman mabok saudara, minuman keras. Dia stop kita malam-malam sekitar jam 2 tengah malam. Besok pagi hari Minggu, saya pulang saya bawa mobil dan saya buka kaca. Cik Giok bilang, kasih duit paling juga 10.000 ceban, kasih. Gak tahu teman satu lagi bilang, ini ibu pendeta nyetir, mau lewat. Yang mabok langsung hormat, siap ibu pendeta. Silakan lewat ibu pendeta. Rupanya lebih takut sama nama pendeta daripada Tuhan Yesus saudara. Langsung sadar saudara ya, nggak jadi mabok. Ini kalau saya nyetir pelayanan begini, next. Kadang-kala saya tempuh perjalanan 6-9 jam. Next, ini mobil nggak bisa lewat, tapi harus lewatin jembatan San Francisco. Ya, maksudnya di daerah Dayak saudara. Ini akar-akaran mereka buat sendiri dari kayu ulin dan lain sebagainya. Lewatnya pakai motor. Next, saya naik ojek, ini saya ke Papua, Timika, dan daerah-daerah pedalaman lain. Next. Ini anak-anak saudara, saya juga sumbang odol, sikat gigi, handuk. Next. Next saja, saya ini tempat kita tidur. Saya kadang-kadang di mana aja yang penting no problem buat saya. Next. Ini di Kalimantan Barat namanya daerah Ansang Darit. Next. Begitu saya tanya, Bu saya mau mandi, iya pakai kemben aja. Bu Lydia, sama seperti saya. Saya lahir di sini pakai kemben aja, langsung mandi di belakang. Di mana kamar mandi? Belakang. Nggak ada Bu, saya udah bolak-balik 2 kali. Ke belakang aja lurus, ada sungai Kapuas langsung jongkok. Nah di situ saudara, saya baru tahu maksudnya kamar mandi itu pinggir sungai. Ya, langsung jongkok mandi. Begitu mau sikat gigi, nyentong air. Gak jadi, karena apa? Pisang goreng orang lewat saudara. Saya langsung bilang sama Bu Pendeta, Bu ini gimana Bu? Gak ada aqua. Oh gak ada, tidak ada pam. Lah jadi sikat gigi pakai apa? Nanti ada air di dalam air kendi. Saya lihat airnya putih lumayan, saya sikat gigi pakai air kendi. Begitu gak lama saudaraku terkasih setan, Bu ini air bagus warnanya putih. Air mana? Itu air tadi sungai. Lah
dibiarkan 4 hari dari coklat lama-lama putih karena airnya ngendap. Ngendap tinggal ngendap, yang ngendap itu pisang gorengnya saudara. Ya, next, saudaraku terkasih. Ya, saudaraku terkasih, ini yang senantiasa hidup kalau kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara kita mau menyenangkan hati Tuhan? Kita mau hidup jadi berkat, mau jadi saksi Kristus. Perkataan, perbuatan kita menghasilkan banyak jiwa. Satu pujian yang indah. Saya akan naikkan dengan pujian -1 saya. Saya boleh minta tolong track nomor 2, Dia Hanya Sejauh Doa. Apapun masalah dalam tantangan iman kita, jangan pernah undur. Terus maju bersama Tuhan Yesus.